Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Bastian Jordan dari unit KKN Desa Wirun dan Bekonang, dan juga dari jurusan akuntansi FEB UGM. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai urgensi dari suatu sistem pengukuran kinerja yang dibentuk dengan menggunakan balance scorecard bagi para pelaku usaha gamelan di Desa Wirun. Jadi, apa sih itu balance scorecard dan apa hubungannya dengan suatu sistem pengukuran kinerja? Untuk mengetahuinya secara lebih jelas, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi dari suatu sistem pengukuran kinerja dan balance scorecard itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa ahli memiliki versinya masing-masing mengenai definisi dari suatu sistem pengukuran kinerja. Anthony, dalam bukunya yang berjudul Management Accounting, mendefinisikan sistem pengukuran kinerja sebagai suatu aktivitas pengukuran hasil kerja dari segala kegiatan yang telah dilakukan seseorang di dalam perusahaan. Ahli dalam negeri, yakni Yono, mendefinisikan sistem pengukuran kinerja sebagai proses mencatat dan mengukur pencapaian dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengukur pencapaian misi perusahaan. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh Mahmudi, yang mendefinisikan sistem pengukuran kinerja sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, secara sederhana, sistem pengukuran kinerja ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengevaluasian segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan, dan juga proses pengevaluasian dari seluruh hasil yang diperoleh perusahaan tersebut atas aktivitas yang telah dilakukannya. Mengapa sih harus ada yang namanya pengukuran dan pengevaluasian kinerja? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, setiap perusahaan pastinya memiliki visi, misi, dan goals, atau tujuan yang diinginkan dari pendirian perusahaannya tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tentunya akan membentuk berbagai strategi yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang diperlukan. Nantinya, setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, suatu perusahaan tentunya harus mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Apakah kegiatan tersebut sudah mampu mencapai visi, misi, dan tujuan yang diinginkan, atau jangan-jangan belum, bahkan sama sekali tidak mengarah pada tujuan tersebut. Nah, dari pengevaluasian ini, perusahaan dapat memperbaiki strategi yang dimilikinya, atau bahkan mengubah visi, misi, dan goals yang diinginkan jika hal tersebut dinilai kurang realistis. Contohnya, perusahaan X memiliki visi, misi, dan goals, yang salah satunya berkaitan dengan adanya ketertarikan masyarakat nasional, bahkan internasional, terhadap produk yang dimilikinya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tersebut tentunya harus meningkatkan penjualan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia membentuk suatu strategi pemasaran khusus, dengan harapan adanya peningkatan penjualan produk yang dimiliki. Sayangnya, kegiatan pemasaran tersebut masih dilakukan secara konvensional, yang mana akhirnya, setelah melaksanakan kegiatan selama beberapa waktu, perusahaan X mengevaluasi kinerjanya dan menemukan fakta bahwa kegiatan pemasaran tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penjualannya. Akhirnya, dari pengukuran dan pengevaluasian kinerja tersebut, ia mengubah strategi pemasarannya yang sebelumnya konvensional menjadi digital dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai alat pemasarannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah contoh dan fungsi dari suatu sistem pengukuran kinerja. Sekarang, kita lanjut pada definisi dari balance scorecard. Kita dapat memahami balance scorecard dengan memahami makna yang terkandung dari setiap kata yang dimilikinya. Kata score dalam scorecard berarti suatu penilaian. Penilaian ini dalam ruang lingkup organisasi berhubungan erat dengan suatu pengukuran kinerja. Di sisi lain, balance memiliki arti berimbang atau terdapat keseimbangan dalam suatu hal. Nah, jadi balance scorecard dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pengukuran kinerja yang dilakukan dengan seimbang. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, maksud dari kata seimbang ini. Untuk mengetahuinya, kita harus memahami terlebih dahulu kesalahan umum yang kerap dilakukan dalam mengukur kinerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan pengusaha kerap mengaitkan kesuksesan dari strategi dan kinerja yang dimiliki dengan pendapatan atau laba yang diterimanya dari aktivitas perusahaannya. Dengan kata lain,
pengukuran kinerja selalu didasarkan pada aspek finansial. Apabila meraih untung, maka sudah pasti kinerja dari perusahaannya bagus seluruhnya. Nah, ini merupakan suatu kesalahan dasar yang kerap dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang efektif hanya dapat tercapai dengan adanya pengevaluasian kegiatan dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sudut pandang finansial saja. Perlu diakui, perolehan keuntungan memang menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur kinerja usaha kita di masa lalu. Namun, kinerja baik di masa lalu ini belum tentu menjamin adanya hasil yang baik di masa yang akan datang. Bisa saja, keuntungan tersebut diperoleh karena situasi tertentu, seperti misalnya terjadinya lonjakan permintaan produk yang kita miliki. Nah, kan lonjakan permintaan ini nggak akan selamanya terjadi. Pasti saja akan ada saat di mana permintaan lesu, dan produk kita sepi peminat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, keuntungan yang diperoleh belum tentu dapat dipertahankan dengan baik hingga seterusnya, apabila kita tidak memperhatikan berbagai performa non-finansial di dalam mengevaluasi kinerja dari usaha kita ini. Nah, performa non-finansial apa saja sih memangnya yang diperlukan untuk dievaluasi oleh perusahaan? Seperti yang terlihat di layar, terdapat 3 performa non-finansial atau perspektif lain yang harus dievaluasi secara lebih mendalam, yakni perspektif konsumen, perspektif internal bisnis, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Hal inilah yang harus diperhatikan dengan seksama oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai pelaku usaha gamelan di Wirun, apabila ingin usahanya berjalan secara berkelanjutan. Melalui perspektif konsumen, secara sederhana, Bapak dan Ibu sekalian harus sadar bahwa loyalitas, kepuasan, dan kesadaran konsumen atas produk gamelan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian merupakan hal yang penting. Kemudian, melalui perspektif internal proses, Bapak dan Ibu sekalian harus memastikan adanya proses pemroduksian dan pendistribusian gamelan secara efektif dan efisien. Banyak aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan proses produksi yang efektif dan efisien, seperti lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu gamelan, banyaknya barang cacat yang terbentuk dalam proses produksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu sistem pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Melalui perspektif inilah, Bapak dan Ibu sekalian dapat menilai dan mengukur kualitas dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, dari perspektif ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat menilai kesesuaian struktur organisasi, keahlian karyawan, dan ketersediaan informasi yang dimiliki, yang dapat dihubungkan dengan target yang diinginkan. Apabila ternyata sumber daya yang dimiliki masih kurang dan belum mampu mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya learning atau pembelajaran yang dapat dilakukan seperti contohnya dengan adanya penambahan keahlian dan pengetahuan karyawan dengan menyelenggarakan pelatihan. Atau juga dapat dilakukan dengan adanya penambahan informasi-informasi baru yang memang dibutuhkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diharapkan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, jika boleh saya simpulkan, penggunaan dari balance scorecard ini membantu perusahaan dalam menyeimbangkan sistem pengukuran kinerja yang dimilikinya. Kita tidak boleh hanya mengukur kinerja dari sisi finansial saja, melainkan juga dari sisi non-finansial, dengan memerhatikan kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, kapasitas sumber daya yang dimiliki, dan juga tentunya efektivitas serta efisiensi segala aktivitas yang timbul di dalam usaha yang kita jalankan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian informasi yang dapat saya sampaikan di dalam video pengenalan dan urgensi dari sistem pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Perlu diketahui bahwa video ini merupakan bagian dari playlist yang membahas balance scorecard secara komprehensif. Jadi, masih terdapat video lainnya yang dapat Bapak dan Ibu saksikan untuk memahami balance scorecard ini secara lebih mendalam. Pada video selanjutnya, kita akan membahas 4 perspektif di dalam balance scorecard